Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa ataman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Ayyil maut, yang dimaksudkan dengan yakin ini adalah mati. Hendaklah Anda beribadah kepada Tuhan Anda sampai datang kepada Anda kematian. Jadi tidak boleh berhenti ibadah sebelum datang mati. Mati disebut dengan yakin karena pada saat mati itulah manusia baru yakin tentang kebenaran akan alam berikutnya yang dialami oleh manusia sesudah hidup di dunia ini. Mirip dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia seluruhnya dalam keadaan tidur. Jadi kita ini orang-orang yang masih hidup ini sama dengan tidur katanya. Dalam arti tidak tahu apa-apa tentang alam akhirat. Setelah mati barulah bangun sadar tentang kebenaran. Maka Allah menyatakan hendaklah kamu beribadah kepada Tuhanmu sampai datang yakin. Ayyil maut, yang dimaksudkan dengan yakin itu adalah mati. Kemudian di sini ay wa khalib nafsaka, tegese nulayanono sira nafsaka ing nafsunira. Kita diperintah untuk menundukkan hawa nafsu, jangan menuruti nafsu. Bi asyrafil khalqi, kelawan luweh mulyane makhluk. Orang yang mampu mengalahkan nafsunya, maka orang itu menjadi makhluk yang mulia. Maka titel yang paling tinggi bagi para nabi itu adalah Abdullah. Nabi kita pun juga Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu baru wa rasuluh. Jadi tingkatan yang paling tinggi manusia itu adalah sebagai hamba Allah, Abdullah. Maka di sini bi asyrafil khalqi. Jadi kalau ingin menjadi makhluk yang mulia, hendaklah
menjadi hamba Allah. Hamba Allah yaitu dibuktikan dengan beribadah taat kepada Allah. Ila an ya'tiya tumka maring yen teka ing sira apa al mautu mati. Ya. Wasumiyat lan den arani apa mukhalafatun nafsi nulayani nafsu bil ibadati kelawan ibadah. Jadi menundukkan hawa nafsu itu termasuk ibadah. Bahkan ibadah yang paling tinggi karena paling berat. Sehingga Rasulullah memberikan nama menundukkan hawa nafsu itu dengan jihadul akbar, jihad yang paling berat. Jihad yang paling tinggi adalah jihad melawan nafsu. Ya, perang Badar yang begitu mengerikan. Ya, banyak sekali korban di dalam peperangan itu. Namun Kanjeng Nabi menyatakan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Para sahabat penasaran, perang yang begitu mengerikan kok dikatakan kecil. Apa itu perang yang lebih besar lagi ya Rasul? Apa ada? Ada, yaitu jihadun nafsi, berperang melawan hawa nafsu. Jadi menundukkan hawa nafsu itu termasuk ibadah, bahkan ibadah yang paling tinggi, ibadah yang paling besar. Li'annan nafsa, karena setuhune nafsu iku tak baha, ya, menolak apa nafsu ing ibadah. Jadi nafsu itu kalau diajak ibadah tidak mau, berat. Diajak sholat jamaah berat, ya. Disuruh sedekah, membayar zakat berat. Diajak puasa berat. Diajak haji berat. Jadi nafsu itu merasa berat kalau diajak ibadah. Maka melawan nafsu itu termasuk ibadah, gitu ya. Jadi menolak atau menundukkan nafsu itu sendiri adalah ibadah, bahkan ibadah yang paling besar. Wa turidu lan ngarepake apa nafsu biddaha ing sebalike ibadah. Jadi yang diinginkan nafsu itu apa? Sebaliknya ibadah itu apa? Yang nganggur, gitu ya. Karena enak tuh nganggur. Daripada jamaah pergi ke masjid jauh-jauh untuk apa? Lebih baik sholat di rumah saja yang praktis, gitu. Sholat kok milih yang praktis? Itu nafsu, ya. Diajak ngaji berat rasanya. Untuk apa sih ngaji itu? Kan lebih enak di rumah nonton TV, ya, sambil minum kopi, ya, bergaul bersenda-gurau dengan keluarga, kan enak daripada ngaji. Itu nafsu. Jadi nafsu itu menginginkan sebaliknya ibadah, ya. Maka Allah menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Di dalam ilmu tasawuf di sini adalah mukhalafatun nafsi, yaitu nulayani hawa nafsu, gitu ya. Wasabi'u utawi kang kaping 7 yang bisa menaikkan derajat manusia ke tingkatan muqarrabin, yang ke-7 iku rifqun, alon-alon, pelan-pelan, daimun kang langgeng. Pelan-pelan itu tidak tergesa-gesa di dalam menjalankan segala hal supaya dikerjakan dengan baik,
dan sempurna. Rifqun daimun. Ya. Kita tidak boleh tergesa-gesa di dalam segala hal. Ai fi jami'il af'al. Tegese ing dalam sekabehane pira-pira penggawe. Urusan apapun itu supaya dikerjakan dengan baik dan sempurna. Lebih-lebih ibadah tidak boleh tergesa-gesa. Harus tomak ninah. Maka sholat saja ada satu rukun yang namanya tomak ninah. Sholat tidak ada tomak ninah, tidak sah, karena tidak memenuhi rukun tomak ninah itu. Tomak ninah itu apa? Yaitu sukunun ba'da harokatin, diam sesudah bergerak, itu namanya tomak ninah. Allahu Akbar, rukuk, itu harus ada diamnya dulu. Lebih-lebih diiringi dengan bacaan tasbih, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu namanya tamanina. Sami Allahu liman hamidah, diam dulu. Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard. Ada bacaannya. Itulah seterusnya, salat itu harus dikerjakan dengan pelan-pelan, rifqun daimun, sambil merenung, menghayati isi daripada apa yang dibaca sampai selesai, maka ibadah menjadi sempurna. Jadi salah satu daripada syarat ibadah itu diterima oleh Allah adalah tamakninatun fi wasatihi. Kata para sufi, syurutul qabul, syarat diterimanya ibadah itu yang pertama adalah al ilmu qabla bad'ihi, harus ngaji dulu sebelum memulai. Ya, sebelum memulai ibadah ngaji dulu bagaimana ibadah itu, karena harus memenuhi syarat rukun, harus ada ilmunya. Mau berangkat haji, belajar dulu manasik. Itu al-ilmu qabla bad'ihi. Tidak boleh orang begitu punya uang langsung bayar, tanpa belajar manasik langsung berangkat ke sana. Kemudian di Mekah dia bingung. Dia tidak bisa apa-apa. Ya. Tidak bisa misalnya belajarnya sambil jalan gitu. Ah, nanti di sana kan banyak teman, kita niru aja gitu. Ya. Itu tidak bisa. Jadi syaratnya harus ada ilmu sebelum memulai. Kemudian yang kedua adalah an-niyatu fi mabda'ihi, niat pada saat memulai. Harus ada nawaitu. Ya. Di dalam, paling tidak di dalam hatinya. Kalau salat itu dalam hati ada, saya niat. Ya. Boleh diucapkan, bahkan mengucapkan itu bisa membantu apa yang dalam hati. Ya, niat itu untuk membedakan antara ibadah dengan tidak. Wudu, kalau tidak ada niatnya namanya bukan wudu, tapi raub. Nah, membasuh muka, raub, karena tidak ada niat. Kemudian yang ketiga adalah at-tamakninatu fi wasatihi. Syarat ibadah itu diterima oleh Allah harus tamakninah di dalam menjalankan ibadah itu. Fi wasatihi, tengah-tengah pada saat pelaksanaan harus tamakninah. Kemudian sampai terakhir adalah al-ikhlas fi akhirihi, harus ikhlas karena Allah. Maka di sini orang bisa naik pangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau orang itu selalu rifqun daiman, pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Ada hadis Rasulullah bersabda, al ajalatu minas syaiton,
tergesa-gesa itu adalah dari setan, wa ta'anni minar rahman. Sedangkan pelan-pelan itu adalah dari Allah. Oh gitu. Allah di dalam menciptakan langit dan bumi ini Allah menyatakan 6 hari. Fi sittati ayyam. Waladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit-langit dan bumi itu selama 6 hari. Timbul pertanyaan, kenapa kok sampai 6 hari? Padahal di dalam akhir surat Yasin itu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu cukup dengan kun, jadilah kamu jadi. Kenapa? Di situ kok sampai 6 hari? Kata para ulama tafsir, para mufassir, bahwa Allah mendidik kepada hambanya supaya bertahap. Ya. Jadi di dalam menjalankan segala sesuatu, lebih-lebih yang besar, ya, pekerjaan yang besar itu ada tahapan-tahapan. Kerjakan dengan baik, dengan teliti. Itu namanya rifqun daimun. Ma'ahu rahimun hadirun. Iku sertane rifqun rahimun utawi kasih sayang hadirun kang hadir. Ya, di samping tidak boleh tergesa-gesa, juga disertai dengan hati yang kasih sayang. Kasih sayang itu ya terhadap segala sesuatu. Kasih sayang terhadap dirinya sendiri, kasih sayang terhadap orang lain, kasih sayang kepada makhluk selain manusia. Itu harus ada kasih sayang. Ini mengambil daripada sifat Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu maha kasih dan maha penyayang. Orang yang tidak memiliki kasih sayang tidak akan masuk surga. Ya, tidak akan masuk surga orang yang tidak punya kasih sayang. Wa fil hadits lan tetap ing dalam hadis apa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Innama yarhamu angin pastine welas asih sapa Allahu Allah min ibadihi saking pira-pira kaulane Allah ar-ruhamaa ing pira-pira wong kang kasih sayang. Intaha ya. Ruya yurwa ya, diriwayatkan apa lapat ruhama bin nasbi kelawan nasab. Ya, ada satu riwayat bahwa lafaz ruhama itu dibaca nasab. Hadisnya innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhamaa, jadi dibaca nasab. Kenapa? Kedudukannya ala annahu maf'ulun, maf'ulu yarhamu. Lafaz ruhama itu menjadi maf'ul daripada lafaz yarhamu. Tapi ada juga yang membaca ruhamau wa birrafi, dibaca rofa. Wa birrafi lan kelawan dan waca rofa. Kenapa? Jadi ruhamau bukan ruhamaa. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhamau, bukan ar-ruhamaa. Dibaca rofa. Apa kedudukannya? Ala annahu ing atase setuhune ruhama iku khobaru inna, khobare lafat inna. Jadi kalau kita mengaji ilmu nahwu, mengerti bahwa inna itu punya khobar. Khobarnya harus dibaca rofa. Ya, kalau dalam ilmu nahwu itu contohnya inna zaitan qaimun gitu ya. Zaitan itu isimnya inna, qaimun itu namanya khobaru inna. Lah ini lafaz innama yarhamullahu min ibadihi
ar-ruhama'u kalau dibaca rafa. Kenapa? Menjadi khobarnya inna. Jadi innama. Inna ma. Itu aslinya tidak gandeng. Jadi dua kata ya. Inna kemudian ma gitu ya. Bimakna ladzi wa ma utawi ma iku bimakna ladzi kelawan makna ladzi perkara gitu ya. Jadi innama sesungguhnya orang. Itu ya kalau inna ya, ma itu bimakna ladzi. Sesungguhnya orang atau sesuatu yang dirahmati oleh Allah dari para hambanya adalah ar-ruhama'u, orang-orang yang kasih sayang gitu ya. Jadi yang disayangi oleh Allah adalah orang yang punya kasih sayang. Maka sebagai orang mukmin kita harus punya kasih sayang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gendong cucunya Pak Sayyid Hasan, Sayyid Husain itu digendong oleh Rasul. Kanjeng Nabi itu adalah paling cinta dengan anak kecil, senang sama anak kecil itu. Lebih-lebih pada cucunya sendiri digendong, diambungi itu ya, diambungi. Kemudian ada orang datang, orangnya kasar gitu. Kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah gendong-gendong anak kecil seperti Anda itu. Saya tidak pernah gendong cucu saya, gitu ya. Kemudian Rasulullah menyatakan ini, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Ya, orang yang tidak punya kasih sayang tidak disayang oleh Allah. Gitu. Masuk ambek putune gak tahu gendong, gak tahu ngambung, gitu. Itu sepertinya orang nggak punya kasih sayang. Kanjeng Nabi itu sangat sayang pada anak kecil. Ada anak kecil, ada seorang wanita yang gendong anaknya, kemudian ketemu dengan Rasulullah. Anak itu diberikan pada Rasulullah, oleh Rasulullah diterima, dipangku. Kemudian oleh Rasulullah anak itu ditanya, ya walad, man anak? Wahai anak, saya ini siapa? Anak kecil, anak yang masih bayi, anak masih bayi ditanya oleh Rasulullah, ya walad, man anak? Saya siapa? Gitu. Anak itu menjawab, anta Rasulullah. Ya, engkau adalah utusan Allah. Jadi anak itu bisa bicara gitu. Inilah namanya mukjizat nggih. Ucapan. Ya, kemudian Kanjeng Nabi mendoakan barakallahu. Engkau diberikan berkah oleh Allah. Kemudian oleh orang tuanya anak itu diberi nama Mubarak Al-Yamamah. Itu diterangkan dalam sejarahnya. Salah satu riwayat menceritakan kasih sayang Kanjeng Nabi kepada anak kecil. Ya, anak itu diberi nama Mubarak Al-Yamamah. Banyak sekali cerita-cerita kasih sayang Rasulullah itu yang harus dicontoh tentunya oleh kita semua. Harus kasih sayang. Tidak boleh jadi orang mentoloan, ngamplongan, ngeplaan, ya sakit hati dengan orang lain. Tidak boleh, harus kasih sayang. Lebih-lebih sama-sama umat Islam. Tidak boleh saling mengolok, saling mencaci, saling menjatuhkan. Seolah-olah orang Islam yang tidak sama pahamnya dengan dia itu lebih dari kafir gitu ya. Ya, jadi lebih kafir dari orang kafir itu ya. Hanya gara-gara berbeda pendapat. Ini yang terjadi sekarang ini. Jadi ukhuwah Islamnya itu rentan gitu ya. Padahal Allah memerintahkan harus ukhuwah Islamnya, harus rukun, harus damai. Kalau hanya perbedaan pendapat yang kecil-kecil silakan. Majelis ulama membuat garis, selama itu masih di dalam koridor Al-Quran dan Hadis,
masih bisa ditoleransi, ya, selama masih di dalam Quran hadis. Hanya berbeda hasil ijtihad, monggo, itu majelis ulama, gitu ya. Kalau cuma kecil-kecil perbedaan rakaat daripada taraweh, qunut subuh, tahlilan, ya, itu masalah kecil-kecil. Kenapa kalau dijadikan pertengkaran, permusuhan, ya? Adzan Jumat ada yang 2, ada yang 1. Gara-gara adzannya 2 membuat masjid yang baru, gitu. Dekat itu namanya kan pertengkaran tuh. Ya, Islam mestinya tidak boleh begitu. Kita khawatir tentunya jangan sampai terjadi naudzubillah seperti apa yang pernah terjadi di Spanyol. Spanyol itu dulu Cordoba itu menjadi negara Islam selama 800 tahun. Ya, pemerintahnya pemerintah Islam, diperintah oleh seorang khalifah yang agung, dan kebudayaan Islam yang sangat tinggi. Itu pusatnya di Cordoba, ya, Andalusia. Lahirlah ulama-ulama besar, Ibnu Hazm, ya, Ibnu Malik, ulama-ulama besar yang lain lahir di sana. Namun apa jadinya? Karena umat Islam bertengkar, ya, rebutan pengaruh, rebutan kedudukan, akhirnya musuh datang, habislah orang Islam, disembelih, dihabisi, ya, sehingga masjid-masjid yang menara tinggi itu sudah tidak menyuarakan adzan lagi. Istana Alhambra yang lukisannya itu lukisan Al-Quran sudah tidak dipakai untuk sholat lagi, ya, di situ ada masjidnya sudah tidak dipakai lagi, hanya sebagai tempat untuk rekreasi, melancong, ya, saksi mati, padahal 800 tahun, gitu ya. Itu gara-garanya bertengkar, gitu, urusan kecil-kecil itu. Nah, oleh majelis ulama diberikan garis, kalau keluar dari Al-Quran dan hadis, barulah itu yang harus diamputasi, tidak bisa ditoleransi. Ada paham, ya, yang mengatakan bahwa ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Lah, itu yang diamputasi, Pak, supaya tidak jalan, diamputasi, diketok, gitu. Sebab jelas bertentangan dengan Al-Quran. Kalau cuma masalah kecil-kecil, kenapa diribut-ributkan, gitu. Karena ulama-ulama itu saya kira juga punya dalil, ya. Saya kira amalia-amalia kita yang sudah dikerjakan beratus-ratus tahun oleh umat Islam di Indonesia ini, dengan tokoh-tokoh ulama-ulama kita yang alim alamah, mereka bukan orang bodoh, gitu. Mereka punya dalil dasar. Jadi marilah kita jaga ukhuwah Islamiyah. Kalau ada yang tidak setuju, silakan Anda kerjakan sesuai dengan paham Anda, tapi tidak boleh mengkafir-kafirkan orang Islam, ya. Tetap mengkafirkan orang Islam itu kita khawatir kembalinya kepada dirinya sendiri, itu. Jadi di sini harus ada kasih sayang lebih-lebih terhadap umat Islam, gitu. Wasaminu utawi kang kaping 8 yang bisa menjadikan orang itu naik derajatnya di hadapan Allah. Di samping tadi itu harus bersikap kasih sayang dan hati-hati, pelan-pelan di dalam mengerjakan segala hal. Yang ke-8 adalah hubbun daimun, cinta, ya, demen kang langgeng fillahi ta'ala, ing krono, ya, krono Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang sejati hanyalah cinta kepada Allah. Ma'ahu iku sertane hub hayaun utawi isin wirang hadirun kang hadir. Cinta kepada Allah disertai dengan rasa malu, malu kepada Allah, malu berbuat dosa, malu
berbuat maksiat. Ruya dan riwayatake annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, kullukum utawi sekabehane sira iku yuhibbu demen sapa kullukum an yadkhula yen ta mlebu sapa kullukum al jannata ing swarga. Ya, apakah kamu semua ingin masuk surga? Jadi pada satu saat Kanjeng Nabi itu tanya, wahai para sahabatku, apa anda semuanya ingin masuk surga? Qalu, serentak mereka menjawab, na'am, inggih ya Rasulullah. Duh Rasulullah, sinten tiyang ingkang boten kepengin mlebu swarga? Sedaya kepengin. Ya. Kemudian kalau memang kamu sekalian ingin masuk surga, ini ada resepnya katanya. Apa itu resepnya? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, aksiru, padha nyendheka sira minal amali saking angen-angen. Ya, cita-cita angen-angen dawane umur. Namanya qasrul amal. Ya, kebalikan dari tulul amal. Jadi tulul amal itu adalah orang yang panjang angan-angan seolah-olah dia akan hidup di dunia ini 1000 tahun, tidak akan mati. Itu namanya tulul amal. Takut mati itu penyakit yang berbahaya yang menimpa umat Islam pada zaman akhir. Kata Rasul, ya, orang Islam umat saya pada zaman akhir itu nanti ya kena penyakit yang berbahaya, namanya al-wahnu. Ya, al-wahnu itu apa? Tulul amal wa karahiyatul maut. Ya, mereka itu ya tulul amal, panjang angan-angan seolah-olah tidak akan mati, sangat cinta dengan kehidupan dunia, ya, atau kubud dunia. Sebetulnya al-amal itu kalau ditulis pakai hamzah, ya, bukan pakai ainnya. Kalau ada al-amal, ada al-amal. Ya, al-amal ini adalah cita-cita. Cita-cita itu adalah ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah. Setiap orang diberikan apa yang dinamakan al-amal, itu cita-cita itu. Ya. Andai kata tidak ada cita-cita, maka orang itu mudah putus asa. Maka oleh Allah diberikan al-amal, itu cita-cita. Ya. Saya besok mau begini, besok lusa mau begini, saya tahun depan akan ibadah haji, akan begini, akan begini. Itu namanya al-amal. Diriwayatkan bahwa malaikat Jibril ketika melihat di dalam sulbinya Nabi Adam, nenek moyang kita, malaikat Jibril melihat bahwa anak cucu Nabi Adam itu begitu banyak. Saking banyaknya, bumi ini tidak cukup. Bumi ini tidak cukup. Melihat anak cucunya Nabi Adam itu begitu banyak yang masih ada di sulbinya, berjuta-juta, bermiliar-miliar. Kemudian malaikat Jibril matur kepada Allah, ya Allah, begitu banyak anak cucunya Adam itu, apakah cukup nanti bumi itu, ya Allah, untuk anak cucu Adam? Kemudian Allah menjawab, khalaqtul maut. Ya, aku ciptakan apa yang dinamakan mati. Kalau hidup terus tidak ada mati, ya tidak cukup. Tapi dengan adanya al-maut ini kan, di sini lahir, sana mati, ya, sana lahir, sini mati, sehingga seimbang terus. Ada yang mati sendiri-sendiri, ada yang mati rombongan. Baru-baru ini di Haiti berapa ribu itu, ratusan bahkan jutaan yang mati gempa bumi, kan yang mati. Jadi Allah ciptakan al-maut. Jadi dengan adanya al-maut itu, bumi ini menjadi cukup untuk anak cucu Adam. Dulu ada seorang
ahli sosial, namanya Pak Malthus. Menurut teori Malthus, bahwa bumi itu nanti tidak cukup untuk manusia. Pada saatnya nanti setiap orang itu dapat tanah hanya 1 meter gitu ya. Itu kalau melihat perkembangan manusia, menurut dia ya. Perkembangan manusia itu mengikuti deret ukur, sedangkan perkembangan ekonomi itu deret hitung. Jadi deret hitung itu 1 jadi 2, 3, 4 terus itu ekonomi. Tapi perkembangan manusia, populasi manusia itu mengikuti deret ukur. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 16 terus. Itu perkembangan manusia. Menurut teori Malthus, bahwa bumi ini nanti tidak cukup. Setiap orang akan mendapatkan bagian hanya 1 meter. Tapi itu Pak Malthus itu kan bukan orang iman gitu. Kalau kita orang mukmin, tidak mungkin Allah menciptakan bumi ini adalah untuk manusia. Pasti cukup. Yaitu caranya Allah menciptakan mati. Khalaqtul maut. Kemudian malaikat Jibril matur, ya Allah, kalau engkau ciptakan mati, al-maut, mereka anak cucu Adam itu nanti kan hidupnya tidak enak, tidak tenang. Karena mereka akan mati. Wah, saya nanti mati. Manusia akan susah. Kemudian oleh Allah dijawab, khalaqtul amal. Aku ciptakan cita-cita, gitu ya. Maka dengan adanya al-amal ini manusia tidak takut mati lagi gitu ya. Karena ada cita-cita, maka dia tidak takut mati. Karena apa? Sudah lupa mati gitu. Walaupun sudah kematian saudaranya, kematian keluarganya, mungkin hanya 1 hari 2 hari dia susah, tapi lama-lama kan hilang itu susah itu ya. Karena ditutup dengan al-amal tadi itu. Cita-cita, saya besok mau begini, untuk menutupi kesusahan tadi itu. Maka al-amal ini adalah ciptaan Allah. Ya, hanya saja yang dilarang itu adalah tulul amal. Orang merasa tidak akan mati, panjang angan-angan, itu yang dilarang oleh Islam. Jadi sebaiknya kita itu harus ingat bahwa pada satu saat kita ini akan mati, akan kita tinggalkan dunia ini untuk mengikuti proses kehidupan berikutnya, yaitu mati yang kedua. Setelah mati yang pertama, kemudian hidup, kemudian mati ya, kemudian nanti hidup lagi, yang terakhir kembali pada Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ini proses kehidupan manusia, berlanjut terus. Jadi tidak ada manusia yang hidup terus di dunia ini ya. Mati dalam arti belum ada dulu, hidup sekarang ini, kemudian mati yang kedua ya. Kemudian nanti hari kiamat oleh Allah dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah untuk summa ilaihi turja'un. Anda akan dikembalikan kepada Allah. Maka di sini ya, orang itu harus selalu cinta kepada Allah, cinta kepada kehidupan akhirat yang lebih kekal, lebih abadi. Sedangkan kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Maka kita harus merasa malu apabila menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya, kalau kamu sekalian ingin masuk surga, kata Rasul, aksiru minal amal. Jadi jangan terlalu panjang angan-angannya. Ingat mati, sebentar lagi mati. Aksiru minal amal. Wa abbitu halakum baina absarikum
Wa athbitu ajalakum baina absarikum, dan tetapkanlah ajalmu di antara mata penglihatanmu. Jadi seolah-olah mati itu ada di depan kita gitu ya. Gitu. Namun tentunya tidak bisa seperti itu. Ya, artinya kita tidak boleh sama sekali lupa kepada mati. Kalau terus-menerus ingat, terus tidak ada gairah untuk hidup, juga berbahaya. Jadi yang dimaksudkan itu adalah kita harus sering-sering ingat mati. Maka ziarah kubur itu disunahkan. Ziarah kubur itu disunahkan. Lebih-lebih kuburan orang tua, kuburan orang-orang soleh, kuburan lebih-lebih kuburan para nabi, kuburannya Kanjeng Nabi. Disunatkan. Untuk apa? Untuk mengambil pelajaran. Paling tidak di samping mendoakan mereka, mengambil pelajaran bahwa kita pun juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa athbitu ajalakum baina absarikum wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit ataupun banyak yang kita dengarkan diberikan berkah manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa kasirati wa kal mizani ma'tilatan fal qisbu min ghairiha fin nasi lam yakumi maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi la ta'jaban li khasu tin rohayung kiruha tajahulan wa huwa ainul hadiqil fahimi mala ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi qatong kirol ainu baw asyamsi min romatin wa yungkirul famuta mal ma'i min saqami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli
Mustafa Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karumi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan naqina. Allahumma ij'alna 'aliman fi ilmik wa shalihan fi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.